Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menyampaikan sebuah video yang mana pada video ini kita akan bersama-sama melanjutkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa dan siswi jenjang SMP kelas 8. Pada video ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi fikih, salah satu dari rukun Islam yaitu ibadah puasa. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir dan batin. Baik, kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran ini, yang pertama adalah menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Kemudian yang keempat, menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang puasa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Yang keempat, menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Yang kelima, menjelaskan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Kemudian yang keenam, menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang kedelapan, membiasakan melaksanakan puasa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tetapi pada video kali ini Bapak batasi saja hanya 4 tujuan pembelajaran saja yang harus kita kuasai, dari mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke materi puasa. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Itu puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama rukun Islam itu adalah syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, naik haji. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang puasa. Ada beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan, seperti tadi disampaikan pada pengantar. Ada beberapa unsur yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi, kemudian tata cara puasa wajib, kemudian dalil puasa wajib, kemudian jenis-jenis puasa wajib. Yang pertama, definisi. Perlu adik-adik ketahui bahwa di sini yang akan kita pelajari adalah sebatas pengantar saja, informasi pengantar. Adapun adik-adik bisa melakukan pendalaman melalui sumber-sumber lain yang relevan. Baik itu melalui buku paket yang bisa adik-adik download di blog Bapak yang sudah ada di kolom deskripsi, ataupun diakses melalui buku-buku fikih. Baik, langsung saja.
Yang pertama itu tentang definisi. Definisi ada dua bagian. Ada definisi menurut bahasa, atau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan lugot. Ada definisi menurut istilah fikih. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Jadi setiap adik-adik meninggalkan sesuatu atau menahan diri dari sesuatu, dari aspek bahasa itu dikenal dengan sebutan puasa. Adapun puasa menurut istilah fikih itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang syarat-syarat puasa. Syarat puasa ada dua yang akan kita pelajari. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib, ketika syarat-syarat ini sudah ada pada seseorang, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Kalau syarat sah, itu adalah unsur-unsur yang harus dilengkapi oleh seseorang yang akan berpuasa agar puasanya menjadi sah. Paham perbedaannya? Baik, langsung kita ke syarat wajib. Syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, itu adalah baligh. Berarti orang yang belum baligh belum diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, itu adalah berakal. Berarti orang-orang yang tidak berakal, baik karena sakit jiwa atau sebab-sebab lainnya, maka orang tersebut tidak wajib berpuasa. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Berarti perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau kondisi nifas, mereka tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, tetapi nanti harus diganti pada kesempatan yang lain. Penjelasan tentang ini nanti akan ada penjelasan khusus. Yang kelima, tidak sedang dalam musafir atau dalam perjalanan. Artinya, orang yang sedang dalam perjalanan mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Kemudian yang keenam adalah sanggup berpuasa. Berarti ada orang-orang yang tidak wajib melaksanakan puasa. Baik itu tidak sanggup karena fisiknya sudah lemah atau dalam kondisi sakit. Bagaimana sikap atau kewajiban bagi orang-orang tersebut itu akan dijelaskan pada kesempatan yang lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas kemudian sudah selesai, dia harus mensucikan diri dulu dengan melaksanakan mandi besar. Yang ketiga itu tamyiz. Tamyiz di sini adalah orang-orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keempat, syarat sah puasa adalah melaksanakan puasa bukan pada hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari apa saja? Tentu nanti akan ada
penjelasan khusus. Ada beberapa hari yang mana orang-orang atau umat muslim tidak diperkenankan melaksanakan ibadah puasa. Gimana adik-adik paham? Jadi syarat sah puasa ada 4. Pertama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga tamyiz, yang keempat melaksanakan puasa bukan pada hari yang dilarang untuk berpuasa. Baik, tentang syarat puasa sudah selesai, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke jenis-jenis puasa. Jenis puasa ada 2 macam yang harus dilaksanakan. Pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah. Apa yang dimaksud dengan puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan. Artinya, ketika orang muslim meninggalkan di antara puasa wajib ini, maka dia hukumnya berdosa. Apa saja yang masuk kategori puasa wajib? Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qada. Yang ketiga, puasa nazar. Yang keempat, puasa kafarat. Yang dimaksud dengan puasa Ramadan, puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Apa yang dimaksud puasa qada? Puasa qada adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena tidak berpuasa di bulan Ramadan diakibatkan ada uzur seperti musafir, haid, nifas, dan lain sebagainya. Nanti tentang uzur berpuasa akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan puasa nazar adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim karena nazar yang diucapkannya. Misalnya si A, atau kita langsung contohkan seseorang, Asep misalnya, berjanji jika lulus ujian nasional dengan predikat terbaik, maka dia akan dia akan berpuasa 3 hari. Maka puasa tersebut wajib dilaksanakan karena hukumnya wajib. Kemudian yang keempat itu adalah puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa yang wajib dilaksanakan karena berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, bukan karena sesuatu yang dibenarkan syara dan karena beberapa hal yang mewajibkan pelaksanaannya. Maksud yang mewajibkan pelaksanaannya ada beberapa unsur. Yang pertama, berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan jika yang dilakukan adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, membunuh orang tidak sengaja. Puasa kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang haram waktu ihram, maka harus berpuasa 3 hari. Kemudian merusak sumpah yang sudah dilakukan, berpuasa 3 hari. Kemudian menzihar istri, maka suami wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah puasa kafarat. Yang selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Puasa sunnah disebut juga puasa tatawu, yaitu puasa yang dilaksanakan di luar puasa wajib. Hukumnya sunnah. Puasa sunnah diantaranya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah. Kalau adik-adik tahu puasa sunnah yang lain, boleh ditambahkan, dituliskan di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita lihat teksnya, kemudian adik-adik dengarkan lantunan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Bermanfaat atau tidak? Kalau misalnya ada masukan untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, silakan adik-adik tulis di komentar sarannya seperti apa. Terima kasih atas segala perhatian. Adapun untuk evaluasi nanti akan Bapak share melalui blog yang bisa adik-adik kunjungi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.